Creative Q, apa kabar? Program Multi Taekwondo Interview atau MTI hadir kembali untuk mewawancarai taekwondoin atau pelaku taekwondo di Indonesia. Multi Taekwondo Interview MTI kali ini akan mewawancarai rekoris Murti Slamet Trianto SPD sebagai peraih rekor Master Taekwondo X pertama di Indonesia. Rekornya di Murti adalah sebagai berikut: Master Taekwondo X pertama di Indonesia. Rekor ini disahkan pada tanggal 15 Januari 2011. Kategori rekor Taekwondo Entertainment. Rekoris Slamet Trianto SPD, Master Taekwondo X pertama di Indonesia yang memberikan pelatihan Taekwondo X pertama khusus pelatih Taekwondo tanggal 30 dan 31 Agustus 2008 dan memberikan workshop Taekwondo X pertama khusus instruktur aerobik pada tanggal 4 April 2010. Rekor ini disahkan Murti dengan nomor 143-Murti-1-2011 Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia. Creative Q MTI Multi Taekwondo Interview sekarang sudah bersama Master Slamet Trianto. Mari kita ikuti interview kali ini bersama Master Slamet. Halo Master Slamet, apa kabar? Baik, semangat. Ya. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk MTI Multi Taekwondo Interview ini. Master Slamet, sebagai rekoris di Murti, Creative Q ingin mengetahui bagaimana awalnya Master Slamet menggeluti Taekwondo. Kami mendapatkan info Master Slamet mulai latihan tahun 1990 di FIOK IKIP Jakarta. Apakah ini benar? Bisa dijelaskan nanti. Bisa nggak diceritakan awal-awal latihan Master Slamet di Taekwondo? Terima kasih Sabam Nimbriki. Mungkin saya sedikit ada meralat ya, jadi saya memulai dunia taekwondo itu pada saat sekolah di SMA. Sekolah SMA saya itu ada di Cirebon. Oh, jadi bukan di fakultas ya, olahraga ya? Ya, bukan. Jadi Cirebon itu masuk ke Jawa Barat. Jadi waktu itu saya mulai dari sabuk putih, kira-kira kelas 1 SMA itu sekitar tahun 1986 ya. Sekitar situ. Jadi sabem nim saya sabem Acen Tanuwijaya. Kemudian dari Jawa Barat itu ya. Gunawan. Ya, jadi beliau yang untuk memberikan ujian, beliau yang datang ke kota Cirebon dari Bandung. Dari itu. Jadi saya memulainya pada saat saya sekolah SMA. Jadi lebih lama lagi ya SMA. Tepatnya kelas berapa itu, Mas? Kelas 1 ya. Kelas 1 SMA. Jadi SMP itu sebenarnya saya sudah tertarik karena di sekolah saya, sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 itu udah ada ekstrakurikuler taekwondonya. Tapi waktu itu ibu saya belum mengizinkan. Akhirnya begitu SMA kebetulan dibuka di tempat di mana ibu saya bekerja, PTP 14 itu membuka kebetulan anak dari direktur dari PTP 14 itu seorang taekwondoin ya, sabuk hitam juga waktu itu. Beliau anaknya direktur, akhirnya mendirikan ekstrakurikuler untuk para anak-anak dari karyawan untuk membuka pelatihan taekwondo. Jadi taekwondo yang pertama itu sabem nimnya namanya sabem nim Amto. Yaitu guru saya pertama. Waktu itu saya bareng sama Lugi. Lugi itu udah sabuk kuning strip 1, saya sabuk putih. Itu. Lugi yang juara Asian Game itu ya, yang Sima ya, dapat medali perak ya. Itu beliau
satu tempat latihan dulu, tapi beliau sudah lebih dahulu. Ya cukup menginspirasi dari awal, kelihatan gerakan-gerakannya itu Rudy cukup bagus ya, menginspirasi ya. Jadi itu sabuk kuning strip, saya sabuk putih. Jadi saya melihat itu terinspirasi. Dari situ saya belajar taekwondo. Ya, baik. Dari data yang Murti dapat, Master Slamet pernah ikut beberapa kali kompetisi taekwondo Kyurugi. Tahun berapa ini? Dan bisa diceritakan nggak pengalaman apa saja semasa dulu waktu menjadi atlet di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan atau FPOK? Jadi memang begitu saya melanjutkan ke Fakultas Olahraga atau FPOK tahun 89, sebelumnya itu saya pernah melihat kejuaraan di Cilandak. Waktu itu ada Lamting, ya ada beberapa ini atlet-atlet nasional yang saya sudah mulai tertarik. Jadi saya datang melihat pertandingan tersebut. Pada saat itu saya tinggal di Pasar Minggu, jadi tidak terlalu jauh. Jadi begitu saya masuk ke Fakultas Olahraga, akhirnya saya melanjutkan, ada latihan ketemu sama di kampus itu kan ada ininya, ada apa istilahnya, kuliah olahraga prestasi. Betul. Nah waktu itu ada Sabem Fahmi ya, jadi ya kami ikut latihan setiap hari Sabtu dan beberapa hari di hari-hari biasa pagi-pagi, karena di situ saya mulai menekuni secara rutin juga. Gitu ya, jadi untuk latihan yang sifatnya lebih untuk kompetisi, karena pada saat itu kita banyak kejuaraan yang sifatnya kejuaraan antar mahasiswa. Jadi karena latihan yang teratur, saya ikut beberapa kejuaraan seperti kejuaraan DKI, ya, kemudian Jawa Bali, ya, kemudian ada beberapa kejuaraan yang ini juga wilayah, waktu itu sempat juga ikut di cabang juga ya. Jadi itu sih, saya sempat beberapa dapat perunggu, dapat emas dan dapat perak gitu. Kayak Jawa Bali waktu itu sempat dapat ya lumayan lah, ada atlet-atlet Jabar, atlet-atlet dari ini ketemu dapat perak juga. Dan setelah itu saya agak lama nih sebelum Ricky, kuliah saya 7,5 tahun. Karena saya sempat training TC di Cirebon. Saya ikut beberapa kali Porda di Jawa Barat. Dan kebetulan yang melatihnya Lugi. Waktu itu Lugi udah sabuk hitam, ya, beliau juga sudah pernah latihan di Korea. Jadi pagi sore saya latihan. Tapi saya waktu itu di Jawa Barat ketemu sama juara nasional juga, kalau nggak salah sama Iwan Gunadi, terus siapa lagi ya. Akhirnya memang saya nggak bisa masuk ke semifinal gitu. Jadi cuma menang 3 kali, udah gitu di semifinalnya kalah. Jadi itu sih pengalaman. Jadi saya sempat ikut di Tasikmalaya, Porda Tasikmalaya, kemudian di Cilacap kalau nggak salah ya itu. Luar biasa ternyata prestasinya ya, Creative Q. Nah, MTA mencatat ya skripsi tentang taekwondo waktu di kampus dulu, dan akhirnya menjadi Master Taekwondo X pertama di Indonesia dengan membuat album program Taekwondo X aerobik pertama di Indonesia untuk instruktur fitness di Indonesia. Bisa diceritakan pengalaman ini? Baik, jadi memang skripsi saya, karena saya waktu itu jurusan FPOK-nya itu jurusan fakultasnya Fakultas Kepelatihan. Jadi memang skripsi saya mengambil kepelatihan tentang taekwondo. Jadi saya kebetulan mengadakan penelitian itu di sekolah Perwara kalau tidak salah ya. Nah di situ. Jadi di situ saya melakukan penelitian dan akhirnya menyelesaikan skripsi saya berhubungan dengan taekwondo. Ya untuk judulnya mungkin saya sudah lupa ya, mungkin saya sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Nah itu. Kemudian apalagi ya? Tadi selain itu juga, kenapa sih saya bisa menekuni seperti Taekwondo X itu, karena background saya itu kan aerobic instructor. Jadi tahun kedua itu di kampus sering ada pelatihan, sering ada aerobik. Nah, saya kebetulan selalu mengikuti, ada workshop sampai akhirnya saya bisa menjadi Master Trainer Reebok University. Dan saya bekerja di beberapa gym, jadi sambil sekolah saya juga bekerja. Ya di Clubhead, pernah di Live Fitness, pernah ya. Kemudian sampai terakhir ada Celebrity Fitness. Nah di situ ada program. Kalau di Reebok University saya namanya Martial Art, Reebok Martial Art.
Reebok Martial Art itu saya mengajar untuk karena background saya bela diri, selain taekwondo saya sempat belajar juga boxing ya, karena di kampus ada, kemudian ada pelajaran pencak silat juga ya, jadi memang hobi juga gitu. Dan akhirnya saya mendalami di Celebrity Fitness ada namanya Body Combat. Saya ngambil pelatihan training Body Combat, kita dapat videonya, kita mengajar kelas Body Combat, jadi gerakan-gerakan martial art. Nah dari situlah akhirnya saya mengerti tentang bagaimana memadukan gerakan dengan musik dan juga membuat beberapa gerakan-gerakan yang berhubungan dengan Taekwon X tadi gitu, sehingga saya akhirnya bisa membuat ya bersama Sabun Nimriki membuat pelatihan yang pertama di DKI ya, kita bikin ada kelasnya, kemudian ada pelatihannya, dan akhirnya saya ke Manado dan ke Papua waktu itu sekilas untuk mengenai Taekwon X ya, karena memang menarik sekali lagu-lagunya kan dari Korea dan kita harus hafal gerakan Taekwon 1, Taekwon 2 ya, seperti itu dikombinasikan. Oh, sangat menarik ini pengalaman Master Slamet. Menurut Master Slamet, Taekwon X aerobik bisa nggak dikembangkan di Indonesia untuk masa-masa yang akan datang nih? Sebenarnya pada saat itu sudah ada boomingnya ya, jadi kalau suatu program itu kalau berkelanjutan dan selalu inovatif, didukung dengan SDM-nya ya, dengan SDM yang terus ditingkatkan, skillnya pasti akan bisa maju ya. Tapi kalau melihat sekarang ini, karena hubungannya daripada Taekwon X itu kan hubungannya dengan fisik ya, olahraga. Jadi menurut saya sih ke depan masih bisa ya, asal dikemas dengan sesuatu yang baru, yang paling tidak bisa menginspirasi, kemudian dengan musik-musik yang cukup menarik juga, gerakan-gerakannya up to date ya. Jadi kita harus selalu mengikuti ya. Jadi banyak sekarang muncul beberapa kelas bela diri, beberapa orang dari beberapa praktisi bela diri yang lain juga sebagai master trainer ya sekarang ya. Mereka membuat ya. Jadi dikemas dengan lagu bisa jalan sampai ke seluruh dunia. Jadi kalau menurut saya, kalau kita benar-benar punya akar yang kuat dalam gerakan, dalam musik, dan juga SDM-nya, pelatih nanti coach-nya, mudah-mudahan Indonesia ini memang bisa lebih maju. Oke, kalau gitu. Wow, menarik perbincangan kita, Creative Q. Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikut nih. Mungkin Master Slamet lupa dengan prestasinya yang dulu. Kami mencatat Master Slamet itu pernah mengikuti bukan demonstrasinya, tetapi menjadi atletnya, yaitu di TPI Fighting Championship. Masih ingat gak? Ini mungkin lupa Master Slamet. Kami mencatatnya, masih ingat. Master Slamet itu pernah mengikuti TPI Fighting Championship. Waktu pertama-tama TPI bikin acara itu, saya bersama yang lain ikut juga, tetapi ikut demonstrasi Taekwon X-nya. Dan Master Slamet ikut menjadi atletnya. Istilahnya sekarang MMA. Itu bagaimana? Ceritakan dong pengalamannya ini. Baik, jadi waktu itu memang kenapa sih saya ikut TPI Fighting, karena pada saat itu saya belajar bela diri lain namanya Brazilian Jiu-Jitsu ya. Jadi lebih banyak grounding. Kemudian saya juga berlatih ini ya, bagaimana boxing ya. Waktu itu Crazy Monkey Boxing ya, guru besarnya dari Afrika Selatan. Tapi guru saya ini memang sekolah di Amerika, jadi saya belajar dengan Yuri Amadin ya. Jadi beliaulah guru saya. Saya ditawari, ya udah kalau kamu mau latihan silahkan. Nah akhirnya saya dapat latihan free, tidak ya, tapi kamu syaratnya harus bertanding di luar ya. Akhirnya ya sudah, jadi background saya taekwondo, tapi ternyata di MMA saya banyak belajar grounding. Jadi kita harus melihat lawan kita nih dari mana nih background kuatnya, apa boxing, apakah grounding, atau wrestling.
Jadi nanti penerapannya di lapangannya berbeda. Karena saya pernah juga waktu itu juara kelas beratnya, saya turun di kelas menengah. Juara kelas beratnya ya salah satunya orang dari bela diri Aikido ya. Jadi pada saat latihan, karena saya kan backgroundnya taekwondo, kita latihan. Dia nggak tahu kita sparingnya ada ground, ada apa, tiba-tiba kaki saya naik ke atas, dok, langsung KO gitu kan. Jadi ya itu suatu kebanggaan juga ya, ternyata memang timing penting. Jadi saya dalam berlatih kompetisi di MMA, TPI Fighting, saya tidak memperlihatkan bahwa saya seorang taekwondo sekali. Karena kalau udah kebaca, itu bisa ditangkap, apalagi kalau kita ketemu sama orang wrestling. Jadi hanya sekali-sekali. Jadi contohnya, saya ketemu sama orang yang sudah belajar Brazilian Jiu-Jitsu cukup lama dan Aikido. Dia nggak tahu begitu dia maju, pakai kaki saya langsung naik, langsung KO sama saya. Tapi dalam latihan ya, bukan dalam ini. Nah, itu salah satu contoh ternyata, berbeda. Saya harus bisa clean, saya harus bisa boxing, saya harus bisa ground ya. Bagaimana untuk melepaskan juga gitu. Hit and punch ya, terus stamina yang paling penting. Kalau stamina nggak kuat 3 ronde kali 5 menit itu lumayan juga. Itu pengalaman saya. Ini saya nggak inget tuh Sabem ternyata ada perform itu, saya nggak tahu tuh, nggak ingat. Saya ingatnya cuma saya lomba aja, bertanding aja. Iya. Ya, kita performa di waktu di sela-sela pertandingan ya, jadi kita dikasih melakukan performan Taekwondo X ya, tim Taekwondo X ya, dengan musik, dengan gerakan koreografi yang kita buat sendiri. Ya. Itu ada videonya tuh. Itu yang kita cari, Mas. Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikut, lebih menarik nih.